وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا سيدنا المصطفى ابن زمزم والصفا سيد الكونين وأشرف الثقلين جد الحسن والحسين محبوب عند رب المشرقين والمغربين سيدنا الوجود محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى كل أصحابه الأجمعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, yang saya muliakan para habaib, para kiai, para asatid, para alim ulama, wabil khusus guru kita Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani, guru kita Kiai Haji Lutfi Zawawi, guru kita Habib Lutfi bin Muhammad Al-Haddad, Habib Husain bin Syihad Habib Bahir Al-Tirib, beserta seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, yang telah menggerakkan hati kita untuk hadir di majlis yang mulia ini, yang telah menggerakkan langkahan kaki kita untuk duduk di majlis yang mulia ini, sebagai bukti bahwasanya kita semua yang duduk di tempat ini adalah hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah untuk diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah, amin. Jikalau bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ingin tahu Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat ini sedang apa, maka satu jawabannya, Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat ini sedang membangga-banggakan, sedang membangga-banggakan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang duduk di majlis ini. Allah Subhanahu wa ta'ala sedang membangga-banggakan, Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menyebut-nyebut nama antum semua yang duduk di majlis ini. Allah banggakan di depan para malaikat-malaikat yang menempati langit. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, wahai para malaikat-malaikatku, wahai para bidadari-bidadariku, wahai para ghilmanku, wahai seluruh makhluk-makhluk yang menempati langitku, ishadu, saksikanlah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkumpul hamba-hambaku di satu majlis yang mulia, di saat hamba-hamba yang lain mereka sedang terlelap dalam tidurnya, di saat hamba-hamba yang lain sedang sibuk dalam urusan dunia, maka hamba-hambaku ini mereka sedang mensibukkan hati mereka untuk mengingatku, kata Allah. Di saat hamba-hamba yang lain sedang berurusan, sedang berhubungan dengan iblis, sedang berhubungan dengan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, sedang lalai kepadaku, sedang lupa kepadaku, tidak takut kepadaku, maka hamba-hambaku ini mereka duduk di majlis yang mulia, mereka duduk di majlis ilmu, mereka duduk di majlis zikir, mereka duduk di majlis tersebut, lidah mereka sedang basah karena berzikir kepadaku. Mereka duduk di majlis tersebut untuk mereka melakukan sunnah-sunnah kekasihku. Mereka duduk di majlis tersebut untuk melakukan kewajiban yang merupakan syariatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, wahai para malaikat, turunlah kalian ke tempat tersebut. Maksudnya Allah, turunlah kalian ke tempat ini. Untuk apa? Untuk kalian menjadi saksi bahwasanya aku Rabbil Alamin telah memilih mereka semua yang duduk di tempat ini. Aku pilih mereka sebagai hamba-hamba yang nanti kelak akan menempati surga Firdaus. Amin. Mengapa kita mendapatkan keutamaan seperti ini? Mengapa kita mendapatkan kemuliaan seperti ini? Keutamaan dan kemuliaan seperti ini kita dapatkan karena kita telah memuliakan ilmu. Karena kita telah memuliakan ilmu sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan seperti ini karena kita mengutamakan ilmu sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengutamakan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengagungkan kita karena kita telah mengagungkan ilmu sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengagungkan kita semua yang duduk di tempat ini karena kita mendapatkan
Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini saya akan membuka kitab Manhajus Sawi Syarah Usul Thariqah Sadati Ali Ba'alawi. Kitab yang akan menjelaskan tentang Thariqah Alawiyyin. Thariqah Alawiyyin adalah jalannya para as-salafun salih. Thariqah Alawiyyin adalah jalannya para habaib zaman dulu. Thariqah Alawiyyin adalah jalannya orang-orang soleh, jalannya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pada dasarnya Thariqah Alawiyyin yang merupakan warisan daripada Rasulullah SAW, ilmu, amal dan akhlak. Ini adalah dasar daripada Thariqah Alawiyyin. Ilmu yang berada di Thariqah Alawiyyin adalah ilmu orang-orang soleh. Ilmu yang berada di Thariqah Alawiyyin adalah ilmunya para aulia. Ilmu yang ada di Thariqah Alawiyyin adalah ilmunya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang ada di Thariqah Alawiyyin adalah ilmunya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, ilmunya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ilmunya Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, ilmunya Syekh Abu Bakar bin Salim, ilmunya Syekh Abdul Qadir Jailani, ilmu para awliya, ilmu orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dimana seumur hidupnya tidak pernah lupa walaupun sedetik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya orang-orang yang wajahnya tidak pernah sepi dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya orang-orang yang di setiap langkahan kakinya dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya orang-orang yang dari lisannya kata-kata yang keluar adalah hikmah. Ilmunya orang-orang yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai pedoman. Ilmunya orang-orang yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan. Ini adalah ilmu yang berada di Thariqah Alawiyyin. Thariqah datuknya para habaib terus sampai kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Amal soleh, amal perbuatan yang ada di Thariqah Alawiyyin adalah amalnya orang-orang yang soleh. Amal yang ada di Thariqah Alawiyyin adalah amalnya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amal-amal yang mereka lakukan yang didasari dengan ilmu, amal-amal mereka, ibadah mereka, sholat mereka, sujud mereka, rukuknya mereka, segala amal ibadah yang mereka lakukan dihiasi dengan ilmu dan akhlak sehingga amal mereka telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amal-amal orang yang soleh. Akhlaknya mereka, akhlak datuknya Rasulullah SAW. Akhlak mereka adalah Al-Quran, yang merupakan Al-Quran adalah Rasulullah. Kalau kita mau tahu siapa Rasulullah, kita lihat Al-Quran, itu adalah Rasulullah. Kalau kita pengen tahu apa itu Al-Quran, kita lihat Rasulullah, itu adalah Al-Quran. Sebab Rasulullah dan Al-Quran tidak bisa dipisah. Sebagaimana la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah tidak bisa dipisah. Kata Habib Muhdar Al-Idrus, la ilaha illallah yaitu Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah yaitu la ilaha illallah. Begitupun akhlaknya Rasulullah. Akhlaknya Rasulullah Al-Quran. Al-Quran adalah Rasulullah SAW. Ini adalah Thariqah Alawiyyin, yang dimana kitab ini dikarang oleh seorang faqih, seorang ulama besar, yaitu Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, yang dimana beliau bermukim di Madinah. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, beliau setiap hari membaca sholawat 1 juta kepada Rasulullah SAW. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith menghiasi waktu-waktunya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari habis maghrib sampai subuh beliau tidak keluar, karena mulai dari habis maghrib sampai subuh waktu beliau berzikir kepada Allah. Ketika ditanya oleh muridnya, ya Habib, mengapa engkau ini membaca sholawat, membaca aurat-aurat, wirid-wirid seperti ini? Kenapa wahai Habib? Dijawab oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, kalau aku tidak seperti ini, aku malu memakai imamah. Kalau aku tidak seperti ini, aku malu pakai peci. Aku malu kepada datuk-datukku kalau aku tidak melakukan amalan datuk-datukku. Aku malu kepada datuk-datukku kalau aku mencari ilmu selain ilmu yang didapatkan oleh datuk-datukku. Jadi kalau kita pengen tahu Thariqah yang jelas adalah Thariqah Alawiyyin yang bersumber langsung sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, di kitab ini saya akan menjelaskan sedikit
Karena majelis ini, majelis yang diasuh oleh Kiai Fakhru Al-Bantani adalah majelis ilmu, majelis fikih. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang fadilah daripada ilmu. Saya akan menjelaskan satu titik air yang diambil dari seluruh lautan. Jadi cuma sedikit, ibarat kata lautan, cuma satu tetes yang akan saya ambil daripada keutamaan ini. Masih banyak keutamaan-keutamaannya. Bismillahirrahmanirrahim. A'lam anna al-ilm ta'allam wa ta'limah arfa'u wa afdalu min sa'iril a'mal allati yutakarrabu biha ila Allah ta'ala li'adalati akthar min an tuhsar wa ashhar min an tudhkar. Qala Allah 'azza min qa'ilin karim shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Al-Imran ayat 18. Bada'a subhanahu bi nafsihi wa thana bi malaikatihi wa thalatha bi ahli al-ilm wa kafahum bidzalika sharafan wa fakhran. Wa qala Allah jalla wa ala qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Al-Zamr ayat 9. Ay innahum la yastawuna abadan la fid dunya wa la fil akhirah. Walakin yufaddilu Allah man ya'lam ala man la ya'lam bi darajatin katsira. فهيهت أن تحصل المساواة بين العلماء العاملين وغيرهم من الجاهلين ولكن يرفع الله أهل العلم على من سواهم بدرجة كثيرة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال يرفع الله العلماء يوم القيامة على سائر المؤمنين ب700 درجات ما بين الدرجتين مسيرة 500 عام. وقال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قلت وذلك لأن العلم نفعه متعدد وهو أساس العبادة ومنبع الخيرات كما أن الجهل رأس كل الشر وأصل جميع البريات. قال سيدنا الحبيب الإمام عبد الله بن علي الحداد رضي الله عنه ونفعنا به الجهل أصل كل شر ومنشأ كل ضرر وهو وأهل داخلون في أموم قوله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. قال سيدنا علي كرم الله وجهه لا عدو أعدى من الجهل والمرء عدو ما جهل والجاهل واقع في ترك الطاعة وفعل المعاصي شاعم فإنه لا يدري أي شيء الطاعة التي أمره الله بفعلها ولا أي شيء المعصية التي نهاه الله عن ارتكابها ولا يخرج من ظلمات الجهل إلا بنور العلم. ولله ترى الشيخ علي بن كبير رضي الله عنه حيث يقول الجهل نار لدين المرء يحرقه والعلم ماء لتلك النار يطفيها. واعلم أن العلم يرفع الوادي والجهل ينزل الرافع فمن شرف نسبه وعدلم بالجهل حسابه نزل به الحال ووضع مقامه مع الجهال فما الحياة إلا لأهل العلم وما الموت إلا لأهل الجهل كما قيل وفي الجهل قبل موته موت لأهله فأجسادهم قبل القبور قبور وإن امرأ لم يحيا بالعلم ميت وليس له حتى النشور نشور ففي العلم حياة العبد وفي الجهل موت العبد. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab ini menjelaskan tentang begitu utamanya ilmu, begitu mulianya ilmu, begitu agungnya ilmu, sehingga orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, yang dekat dengan Allah, yang bertakwa dengan Allah, keadaannya mereka, perbuatannya mereka, halnya mereka, tindakannya mereka, ucapannya mereka, ibadahnya mereka, sujudnya mereka, rukuknya mereka, waktu-waktunya mereka, apapun yang mereka lakukan di dunia tidak akan pernah sama dengan orang-orang selain dari mereka. Jadi orang yang alim, orang yang berilmu tidak sama dengan orang-orang yang bodoh. Kita tidak bisa menyamakan orang-orang yang alim dengan orang-orang yang jahil. Beda antara orang yang bodoh dengan orang yang alim. Orang yang berilmu, para kiai, para ustadz, mereka orang-orang yang memiliki ilmu, duduknya orang alim, duduknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang alim makannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang alim tidurnya ibadah kepada Allah Subhanahu
dunia, ketika dia mau mengamalkan ilmu, ketika dia mau mengajar ilmu, setiap langkahan kakinya dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang alim, kita dekat dengan mereka mendapat rahmat. Jangankan kita dekat dengan mereka, kita menyebut nama mereka turun rahmat, apalagi dekat dengan orang alim, apalagi mengambil ilmu dari orang-orang alim. Jadi keadaan orang yang berilmu di dunia tidak akan pernah sama dengan orang-orang yang bodoh. Sedangkan orang-orang yang bodoh ini orang yang seperti apa? Orang yang bodoh adalah orang yang tidak kenal Allah, tidak kenal Rasul, tidak kenal iman, tidak kenal Islam, tidak kenal takwa, tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bodoh dan membiarkan kebodohan dalam dirinya. Kenapa? Karena dia sombong, tidak mau menuntut ilmu. Dia berpikir dirinya paling pintar, berpikir dirinya udah berilmu. Sehingga apa? Sehingga semakin dekat dia kepada syaitan, makin jauh dari Allah. Semakin dekat kepada perbuatan maksiat, semakin jauh dari perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bodoh, walaupun pangkatnya di dunia tinggi, walaupun pangkatnya jenderal, walaupun presiden, tapi kalau tidak berilmu, tidak punya ilmu, bukan ilmu dunia, ilmu agama, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak, ini yang merupakan ilmu hal, ilmu yang diwajibkan dalam Islam, bukan ilmu dunia, bukan ilmu matematika, bahasa Inggris, IPA dan IPS, bukan. Jadi walaupun presiden kalau tidak punya ilmu, makomnya sama dengan orang-orang yang bodoh, tidak bisa disamakan. Walaupun siapapun yang memiliki kedudukan tinggi, kedudukan yang agung, kedudukan yang mulia dalam satu negara, tetapi kalau dia tidak berilmu, maka dia adalah orang-orang yang bodoh. Jadi tidak akan pernah sama keadaan orang yang berilmu dengan orang-orang yang bodoh. Terus bagaimana orang-orang yang berilmu? Orang-orang yang berilmu, para alim ulama, para kiai, para asatid, mereka tidak mengejar dunia, mereka tidak mengejar pangkat, mereka tidak mengejar jabatan, mereka tidak mengejar tahta, mereka tidak mengejar kekuasaan. Yang mereka kejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak cinta perut, mereka tidak cinta kursi, mereka tidak cinta perbuatan maksiat. Yang mereka cinta adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka rindukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang-orang yang berilmu. Ketika dunia sampai kepada mereka. Jadi kalau kata Habib Anis bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi, orang yang alim ini tidak mengejar dunia, tetapi dunia yang mengejar orang alim. Orang alim, mereka tidak mengejar harta, tapi harta yang mengejar orang alim. Ketika dunia sampai kepada orang yang alim, tidak mereka ambil itu dunia. Mereka itu dunia ketika sampai kepada mereka, ketika harta sampai kepada mereka, mereka buang bagaikan sampah. Dunia nggak ada artinya bagi orang-orang yang alim. Kenapa? Karena mereka dekat dengan Allah. Kenapa? Karena mereka dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak usah kita membicarakan orang alim. Kita bicarakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad apakah mengejar dunia? Nabi Muhammad Madinatul Ilm. Kotanya ilmu. Apakah Nabi Muhammad mengejar dunia? Apakah Nabi Muhammad mengejar pangkat? Nabi Muhammad 3 hari 3 malam beliau pernah tidak makan. 3 hari 3 malam Nabi Muhammad kelaparan, mengganjal perutnya dengan sebongkah batu. Padahal bumi Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad SAW. Bumi Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad. Langit Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad. Alam semesta Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad. Surga pasti untuk Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad masih lapar. Apakah Nabi Muhammad mengejar dunia? Padahal gunung Uhud merayu Nabi Muhammad. Gunung Uhud ingin dijadikan emas oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi Muhammad mengejar? Tidak. Ini adalah Nabi Muhammad dan ini adalah jalan para ulama. Sedangkan bagi orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, mereka mengejar dunia sehingga lupa kepada akhirat. Mereka membangun rumah-rumah mereka yang mewah sehingga mereka lupa akan kematian. Lupa tempat mereka terakhir yaitu alam kubur. Tujuan orang-orang yang bodoh bukan Allah. Tujuan orang-orang yang bodoh bukan Rasul, bukan surga, bukan bidadari, bukan telaga al-haud. Tujuan mereka dunia. Tujuan mereka pangkat. Tujuan mereka jabatan. Tujuan mereka tahta dan kekuasaan. Inilah tujuan orang-orang yang bodoh. Jadi nggak sama. Tujuannya nggak sama, keadaannya nggak sama. Sangat-sangat berbeda antara orang alim dengan orang-orang yang bodoh. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'un. Dunia ini terkutuk kata Rasul. Dunia ini biadab.
Dunia ini laknat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa dzikrullah, kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang beribadah pakai ilmu, orang-orang yang selalu dekat dengan Allah, orang-orang yang taat kepada syariat Allah, orang-orang yang selalu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Ini adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aliman, dan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang alim, orang-orang yang memiliki ilmu, yang mengajarkan ilmu, orang-orang yang menuntut ilmu. Cuma golongan-golongan inilah orang-orang yang mulia di dunia. Selain daripada ini, mereka terkutuk. Bagi orang-orang yang bodoh, yang tidak mau belajar, yang membiarkan kebodohan dalam dirinya, mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala hinakan. Walaupun kita sujud sampai dahinya kita hancur sholat, walaupun kita ruku, walaupun ibadahnya kita sholatnya kita ribuan rakaat, tapi kalau tidak pakai ilmu, jangan harap akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah Rasulullah mau masuk masjid, tiba-tiba Rasulullah melihat iblis. Iblis ini mau masuk masjid, tiba-tiba iblis keluar. Rasulullah bertanya, "Wahai iblis, kenapa tadi kau mau masuk kemudian tiba-tiba kau keluar?" Iblis pun berkata, "Ya Rasulullah, tadi aku hendak menggoda orang yang sedang sholat tersebut. Kenapa? Karena orang yang sholat itu orang yang bodoh. Gampang bagiku membatalkan sholatnya, ya Rasulullah. Akan tetapi aku takut kepada orang yang sedang tidur di sampingnya. Kenapa? Karena orang yang sedang tidur tersebut adalah orang yang alim, orang yang berilmu." Iblis lebih takut kepada orang alim yang sedang tidur daripada orang bodoh yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ilmu sangat penting, apalagi ilmu fikih. Di sini Kiai Fahru ngajar fikih. Fikih itu sangat penting, fikih yang merupakan syariat sangat penting. Kita nggak bakal sampai ke ma'rifat, nggak bakal bisa sampai tasawuf, nggak bakal bisa dekat dengan Allah, nggak bakal sempurna kecintaan kita kepada Allah kalau kita nggak pakai syariat. Syariat sangat penting. Ibarat kata membangun rumah, kata Imam Syafi'i, ilmu-ilmu ibarat kata membangun rumah, ilmu tauhid adalah fondasi dalam membangun rumah. Syariat adalah tiang yang memperkokoh tauhid, yang memperkokoh atap. Jadi atap ini baru ilmu ma'rifat. Ilmu tasawuf ini adalah atap. Ilmu tiangnya daripada bangunan tersebut adalah ilmu fikih. Ini sangat penting. Kata Rasulullah, banyak orang masuk neraka karena apa? Karena kencing. Kenapa? Karena banyak orang-orang nggak mau belajar fikih, sehingga sholatnya sia-sia, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ini kita istiqomah dalam belajar. Kenapa? Karena sangat pentingnya, sampai-sampai Rasulullah bilang, dari tempatmu ke tempat menuju ilmu, dari tempatmu ke tempat menuntut ilmu, tetap wajib kau seberangi walaupun dihalangi oleh lautan api, karena begitu pentingnya untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anal ilma yarfa'ul wadi wal jahlu yunzilur rafi'. Faman syarafa nasabuhu wa adrama bil jahl hasabuhu. Faman syarafa nasabuhu, barang siapa orang yang mulia nasabnya, mulia garis keturunannya, akan tetapi dia tersesat dalam kebodohan, dia tersesat dalam kesesatan, walaupun bapaknya adalah orang yang mulia, kakeknya adalah orang yang mulia, bapaknya alim, kakeknya alim, bapaknya abid, kakeknya abid. Tetapi jikalau anaknya tidak sama seperti bapak-bapaknya, jikalau anaknya tidak sama seperti kakek-kakeknya, anak tersebut tidak bisa disamakan seperti bapak dan kakeknya. Contoh, ada seorang yang dimana orang ini punya bapak orang alim, kakeknya orang alim, kakeknya orang alim, tetapi dia ini bodoh, dia nggak mau belajar. Kenapa? Karena dia membanggakan bapaknya, membanggakan kakek-kakeknya yang alim, sehingga dia tidak mau belajar. Apakah dia bisa disamakan dengan bapak-bapaknya yang alim? Nah, jadi kalau cuma mau mengandalkan nasab, kalau mau mengandalkan garis keturunan, seumpama ada seorang habib, ini habib bapaknya alim, ini habib kakeknya alim, tetapi habib tersebut dia tidak memiliki ilmu. Dalam segi nasab dia mulia, tetapi dalam segi amal ilmunya tidak ada. Jadi ilmu di sini sangat-sangat membedakan suatu kepribadian, suatu orang, ilmu yang membedakan. Karena apa? Dengan ilmu, jikalau kita mengetahui ilmu, kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana kawan, mana lawan. Sampai doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wa malaikatihi wa ahlas samawati
hatta namlata fil hujr wa hatta huta fil bahr la yusalluna illa muallimin nasil khair. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh malaikat-malaikatnya, seluruh penduduk-penduduk langit, hatta namlata fil hujr, sehingga semut-semut yang berada di dalam lubangnya, wa hatta huta fil bahr, dan ikan-ikan yang berada di dalam lautan, mereka tidak akan berdoa kecuali mereka akan mendoakan kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Siapa? Mereka adalah para alim ulama. Wa fil jahil qabla mauti mautun li ahli fa ajsaduhum qabla al-quburi kuburu. Wa fil jahil qabla mauti mautun li ahli, bagi orang-orang yang bodoh, bagi orang-orang yang tidak mau belajar, qabla mauti mautun li ahli, sebelum kematian datang kepadanya, sesungguhnya dia telah mati. Jadi kalau orang bodoh enggak usah nunggu mati. Orang bodoh yang tidak mau belajar, sebelum kematian datang kepadanya, sesungguhnya dia telah mati. Ini adalah orang bodoh. Wa ajsaduhum qabla kuburi kuburu, jasad orang yang bodoh, jiwa orang yang bodoh, raga orang yang bodoh, sebelum jasadnya dikuburkan, sesungguhnya jasadnya telah terkubur. Sebagaimana kata Sayyidina Ali, orang yang bodoh walaupun dia berjalan di siang hari, tetap dia bagaikan bangkai, tetap dia bagaikan mayat. Walaupun dia berjalan di siang hari, sesungguhnya keadaan orang tersebut adalah orang yang mati. Sedangkan bagi orang-orang yang berilmu, wa mal hayata illa li ahlil ilm, tidak ada kehidupan kecuali bagi orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu kehidupannya abadi, bukan berarti dia tidak mati. Orang yang alim mati, apanya yang hidup? Ilmunya hidup, amalnya hidup. Coba kita lihat Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad adalah seorang imam daripada Thariqah Alawiyah. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dikatakan oleh Sayyid Husain Bafaddal. Sayyid Husain Bafaddal berkata, lautan syariat adalah Syekh Abdurrahman Al-Makki. Lautan ma'rifat adalah Muhammad ibn Alwi. Tetapi ketika aku berjumpa dengan Abdullah bin Alwi Al-Haddad, aku melihat kedua lautan ilmu tadi bertemu di dalam diri Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sehingga Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menjadi lautan yang tidak memiliki daratan. Ketika Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad lahir, para ulama, para aulia, para fuqaha, para hukama, mereka semua berkata, pada saat ini matahari menjadi dua. Matahari yang pertama, matahari yang di langit. Matahari yang kedua adalah Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Apa yang menjadikan beliau seperti ini? Ilmu beliau, amal beliau. Habib Abdullah telah meninggal ratusan tahun yang lalu, tetapi demi Allah sampai detik ini tidak ada seorang pun dalam satu hari yang tidak menyebut nama Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Tidak ada seorang pun dalam satu hari yang tidak membaca ratib Al-Haddad. Berarti beliau hidup dalam ratib haddadnya, beliau hidup dalam syarah ratib haddadnya, beliau hidup dalam kitab-kitabnya, hidup dalam nasahihud diniyahnya, beliau hidup dalam pecinta-pecintanya. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sahibul Maulid Jibtul Durar, yang dimana Habib Ali setiap majelisnya beliau berkata, Al-an Rasulullah an yamini, Khalilullah Ibrahim an yasiri. Kata Habib Ali setiap majelisnya Habib Ali, sekarang Rasulullah duduk di sebelah kananku, sekarang Nabi Ibrahim duduk di sebelah kiriku. Apakah itu beliau dapatkan dengan begitu saja? Ya. Itu semua beliau dapatkan dengan apa? Dengan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, apakah beliau dapatkan itu semua dengan gampang? Tidak. Beliau dapatkan itu dengan bertahun-tahun menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa li ba'dihim ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah. Falaisal mar'u yuladu aliman, karena tidak ada seseorang pun yang dilahirkan dalam keadaan alim. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, apakah beliau dari lahir tidak belajar langsung seperti itu? Tidak. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, apakah beliau tidak belajar? Tidak. Beliau semua belajar. Jangankan beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Kata Rasulullah, Allah yang mendidikku, Allah yang mengajariku, sehingga aku menjadi manusia yang berilmu, sehingga aku menjadi manusia yang paling berakhlak mulia. Allah Subhanahu wa taala yang mengajari Rasulullah. Nah, Rasulullah saja belajar kepada Allah. Para sahabat-sahabat Nabi yang mulia, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, mereka semua yang alim-alim belajar kepada Rasulullah. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun manusia yang dilahirkan dalam keadaan berilmu.
Ibarat kata nggak ada bayi lahir keluar jenggot, nggak ada bayi lahir tumbuh kumis bertahap. Nah begitu pun dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang alim, orang yang berilmu, hidupnya abadan selama-lamanya. Beliau selalu hidup di dalam amal-amal yang soleh. Beliau selalu hidup di dalam ilmu-ilmunya, hidup di dalam kitab-kitabnya. Kenapa? Mereka itu semua dapatkan dengan apa? Dengan menuntut ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kita jangan pernah bosan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi majlis ini adalah majlis fikih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majlis fikih khairu minal ibadah sittin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali pertemuan majlis fikih. Contoh Ustaz Fahru ngajar di sini sekali. Cuma sekali Ustaz Fahru ngajar, bahas bab salat, bahas bab istinja, bahas bab thaharah. Sekali pertemuan majlis fikih lebih mulia, lebih utama, lebih bermanfaat, lebih agung daripada ibadah 60 tahun tetapi tidak memakai ilmu. Lihat bagaimana mulianya, bagaimana keutamaannya daripada majlis fikih. Qala al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, suratul ilm khairun min suratil bahri wal bar, khairun min suratil syamsi wal qamar, khairun min suratin nujum fis sama. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, bentuk ilmu, gambarnya ilmu. Andaikan ilmu itu punya bentuk, andaikan ilmu itu punya gambar, bagaimana bentuknya ilmu, andaikan bisa kita lihat, pasti bentuk ilmu tersebut khairun minal bahri wal bar, pasti lebih indah, lebih bagus bentuknya daripada bentuk lautan dan daratan. Lebih bagus bentuknya daripada bentuk matahari dan bulan. Lebih bagus bentuknya daripada bentuk bintang-bintang yang berada di langitnya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena begitu indah ilmu, karena begitu indah. Nah, terakhir, apa sumber dari segala ilmu? Sumber dari segala ilmu, sumber dari segala fikih, sumber dari segala hukum, sumber dari segala tauhid, sumber dari segala ma'rifat, sumber dari segala tasawuf. Satu, huwan nurul mubin, wa dzikrul hakim, wa siratul mustaqim, yaitu Al-Qur'anul Karim. Sumber dari segala ilmu. Jadi jangan kita pernah lepas daripada Al-Qur'an. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, ilzam kitabullah, berpegang teguh kepada kitabnya Allah. Apa? Yaitu Al-Quranul Karim. Bahkan orang-orang kafir mereka berkata, jikalau umat Islam ini tidak lepas dari Al-Quran, jikalau umat Islam menjadikan Al-Quran ini sebagai chip, sebagai memori dalam hatinya, maka mereka tidak akan bisa dilunturkan. Mereka tidak akan bisa dihancurkan selama orang-orang Islam berpegang teguh kepada Al-Quran. Tapi banyak orang-orang Islam sekarang, mereka menjadikan Al-Quran sebagai tontonan. Seakan-akan Al-Quran bukan kalamnya Allah. Seakan-akan Al-Quran itu kitab-kitab biasa. Mereka taruh begitu aja, nggak pernah mereka baca, nggak pernah mereka tafsirkan itu Al-Quran. Ini adalah orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jangan pernah kita jauh dari ulama, jangan pernah jauh dari Kiai Fahru, jangan pernah jauh dari Kiai Lutfi. Selalu ambil ilmu dari beliau. Kenapa? Karena beliau adalah pewaris Rasulullah. Rasulullah nggak mewariskan harta, Rasulullah nggak mewariskan pangkat. Warisan Rasulullah ilmu. Ilmu kita bisa dapatkan melalui siapa? Jikalau bukan melalui para guru-guru. Laula murabbi ma araftu rabbi. Jikalau bukan karena seorang guru, kita nggak akan mengenal Allah. Jikalau bukan karena seorang guru, kita nggak akan mengenal tauhid, nggak akan mengenal fikih, nggak akan mengenal iman, nggak akan mengenal Islam. Jikalau bukan karena seorang guru. Oleh karena itu kita jangan jauh dari guru, jangan jauh dari kiai. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia sama dengan kaum tersebut. Jikalau kita mengikuti para ulama salaf, mengikuti para ustaz, mengikuti para kiai, kita sama dengan mereka. Mereka dimuliakan oleh Allah, beliau dimuliakan oleh Allah, kita pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu cerita bapak-bapak dan ibu sekalian, cerita yang sangat menggugah hati, cerita yang dimana cerita ini bisa kita ambil hikmah. Diceritakan oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Habib Zain bercerita bahwasanya di zaman Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pernah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi berziarah ke makam Zanbal. Habib Ali berziarah ke makam Zanbal Karim Hadramut. Habib Ali ingin berjumpa dengan arwahnya para aulia. Tetapi ketika Habib Ali sampai ke makam Zanbal, tidak ada satupun Habib Ali menemui arwah-arwah para aulia.
Kemudian seminggu kemudian Habib Ali balik lagi. Ketika Habib Ali balik lagi, baru Habib Ali bertemu dengan arwah-arwah para aulia. Habib Ali bertanya kepada ruhnya Bagil Mugaddam Muhammad bin Abdul Alim. Habib Ali bertanya, wahai Bagil Mugaddam, kata Habib Ali, wahai Bagil Mugaddam, mengapa seminggu yang lalu aku datang ke pemakaman ini kalian tidak ada? Kemana kalian pergi? Arwah-arwah para aulia yang biasanya ada di sini, kenapa kok nggak ada seminggu yang lalu? Dijawab oleh Bagil Mugaddam, oh, seminggu yang lalu kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Seminggu yang lalu kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk datang ke Pulau Jawa. Kata Habib Ali, untuk apa kalian datang ke Pulau Jawa? Kemudian Ruh Bagil Mugaddam berkata, kami semua arwah para aulia, arwah para orang-orang soleh yang berada di pemakaman Zanbal ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk datang ke Pulau Jawa untuk mensolati jenazah seorang pedagang. Pertanyaannya satu, apa keutamaan pedagang tersebut? Apa amal yang dilakukan oleh pedagang tersebut sehingga arwah orang-orang soleh, arwah para aulia diperintahkan oleh Rasulullah untuk datang ke rumahnya mensolati jenazahnya, mendoakan jenazahnya. Belum dapat syafaat dari Rasul, sudah mendapatkan syafaat dari aulia. Apa keutamaan? Apa amal yang dilakukan? Ternyata pedagang tersebut duduk di majelis ilmu, bawa dagangan. Dia nggak nuntut ilmu, dia cuma bawa dagangan sambil dengerin ustaz-ustaz yang sedang memberikan tausiah, ustaz-ustaz yang sedang mengajar. Dia bawa dagangan. Dia cinta kepada orang alim, cinta kepada ustaz. Kemanapun kiai pergi dia ikutin. Karena sabab inilah yang menjadi wasilah, yang menjadi kendaraan, yang menjadi perantara dia mendapatkan ridha Allah. Sehingga Rasulullah memerintahkan arwah para aulia untuk datang ke Pulau Jawa untuk mensolati jenazahnya. Rasulullah atas perintah siapa? Pasti Rasulullah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab perbuatan Rasul, ucapan Rasul, tindakan Rasul bukan berdasarkan hawa nafsu, semua berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari kiai, selalu kita dekat minta nasihat agar Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah permudah urusan dunia akhirat, Allah berikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Apalagi ini akan menjelang bulan puasa, kita akan kedatangan tamu yang mulia. Kita akan kedatangan tamu yang agung. Kita akan kedatangan tamu yang utama. Syahrul Siyam, Syahrul Qiyam, Syahrul Sujud. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang dimana di bulan-bulan tersebut orang-orang harus bangun malam untuk berbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang diwajibkan berpuasa, bulan yang di dalam bulan tersebut jikalau kita beribadah, jikalau kita sholat, sujudnya kita, rukuknya kita, amal-amal soleh kita, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan di bulan tersebut, yaitu bulan Ramadan, pahalanya 10 kali lipat dibandingkan bulan-bulan puasa yang dibandingkan bulan-bulan yang lain, karena begitu utamanya Ramadan, karena begitu utamanya bulan puasa. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat-sahabat Nabi yang mulia, mereka tidak pernah meninggalkan puasa. Para sahabat-sahabat Nabi tidak pernah meninggalkan puasa, sampai-sampai Ja'far ibn Abi Thalib, Sayyidina Ja'far, yang dimana beliau adalah saudara kandung daripada Sayyidina Ali. Ketika dalam peperangan, Sayyidina Ja'far dalam keadaan berpuasa. Ketika Sayyidina Ja'far memegang bendera. Ketika sedang berperang dengan orang-orang kafir Quraisy, tangan kanan Sayyidina Ja'far terpotong. Beliau memegang bendera dengan tangan kiri. Tangan kiri beliau terpotong. Beliau memegang bendera dengan kedua bahunya. Sampai-sampai di dalam riwayat, tubuh beliau 97 sayatan pedang yang ada di tubuh beliau. Kemudian salah satu sahabat Nabi berkata, wahai Ja'far, berbuka puasalah engkau minum sedikit wahai Ja'far. Apa kata Sayyidina Ja'far? Tidak, aku tidak akan minum karena aku dalam keadaan berpuasa. Sahabat pun berkata, wahai Ja'far, Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepadamu. Engkau dalam keadaan terluka, kedua tanganmu terputus wahai Ja'far. Tidak apa-apa engkau minum seteguk air ini wahai Ja'far. Apa kata Sayyidina Ja'far? Biarlah aku nanti berbuka puasa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam keadaan seperti itu, Sayyidina Ja'far tidak membatalkan puasanya. Oleh karena itu nanti di bulan Ramadan, mulai sekarang kita sucikan hati kita dari penyakit-penyakit hati, dari iri, dari dendam, dari hasud, sehingga kita masuk bulan suci Ramadan
bersih kita punya hati sehingga kita bisa khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga majlis ini menjadi majlis yang berkah, menjadi majlis yang mulia, menjadi majlis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita ada yang datang ke majlis ini bawa dosa, insyaallah bawa pengampunan dari Allah. Amin. Kalau kita ada yang datang ke majlis ini bawa kesesatan, insyaallah pulang bawa petunjuk dari Allah. Kalau kita ada yang datang ke majlis ini hati kita dibutakan oleh Allah, insyaallah pulang dari majlis ini hati kita dipenuhi dengan cahaya keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa hdina husna bi hurmatihi wa a'idna fi tariqatihi wa ma'afatina bidani. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana atina fid dunya hasanah hasanatul iman wa hasanatul islam wa hasanatul ilm wa hasanatul ibadah. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.